semuanya, selamat datang di video edukasi dari kelompok kita. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu yuk, dimulai dari aku. Hai, aku Nabila. Hai semua, aku Naura. Halo, aku Zaneta. Dan aku Aski. Hai semuanya. Jadi hari ini kita berempat bakal bahas salah satu kasus komunikasi antar budaya yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik antara mahasiswa Papua dan masyarakat di Surabaya pada tahun 2019 lalu. Jadi kita bakal ceritain inti kasusnya, kenapa sih masalah ini bisa terjadi, dan gimana sih cara komunikasi antar budaya menyelesaikan masalah ini. Plus di akhir kita bakal kasih rekomendasi agar konflik seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi santai aja, duduk yang nyaman, dan kita mulai. Jadi gini, kasus ini bermula dari adanya mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dituduh merusak bendera merah putih. Nah, karena masalah tersebut akhirnya asrama mereka dikepung dan banyak orang-orang mengeluarkan kata-kata rasis kepada mereka. Nah, dari situ juga situasinya makin panas dan akhirnya memicu banyaknya protes termasuk dari daerah-daerah luar khususnya Papua. Nah, kalau dilihat dari kacamata komunikasi antar budaya, ini tuh bukan sekedar masalah tuduhan, tapi juga adanya perbedaan budaya, persepsi, dan cara berkomunikasi. Sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu Phase Negotiation Theory dari Stella Tintomi. Jadi intinya setiap orang itu punya face atau muka sosial kayak harga diri gitu. Nah, mahasiswa Papua ini berasal dari budaya yang kolektivistik. Jadi bagi mereka, kehormatan kelompok itu penting banget. Waktu mereka dapat ujaran rasis, itu dianggap sebagai serangan langsung ke martabat kelompok. Makanya mereka merespon keras karena buat mereka itu bentuk melindungi muka komunitas. Sementara itu, masyarakat Jawa punya budaya yang lebih mengutamakan harmoni dan menghindari konflik terbuka. Jadi respon mahasiswa Papua yang tegas dianggap agresif. Padahal sebenarnya cuma ekspresi budaya mereka. Ada benturan nilai di sini. Satu pihak menunjukkan emosi buat membela diri, dan pihak lain merasa cara itu tidak sopan. Jadilah miskomunikasi yang makin besar. Lanjut ke teori kedua dari Edward T. Hall mengenai high context dan low context. Nah, high context ini lebih mengutamakan harmonisasi, sedangkan low context lebih ke individual. Mahasiswa Papua lebih cenderung ke low context, di mana mereka kalau berbicara itu jelas, keras, dan juga apa adanya. Sedangkan kalau mahasiswa dari Jawa itu lebih halus dan banyak makna tersiratnya. Jadi kebayang gak sih segimana gampangnya terjadi kesalahpahaman? Yang satu ngomongnya jelas dan keras entar dikira marah-marah, yang satu ngomongnya halus entar dikira bohong. Padahal itu cuma beda gaya komunikasi dari budaya masing-masing. Nah, masalahnya itu bukan berhenti di situ aja, tapi ada juga faktor stereotip yang membuat kita tuh beranggapan bahwa orang Papua itu keras, atau juga faktor etnosentrisme yang membuat kita tuh menilai budaya orang lain itu menggunakan budaya kita. Nah, kurangnya empati budaya itu juga yang membuat kita jadi berjarak antara kelompok lain. Nah, orang juga jadi gampang salah paham dan cepat ngejudge juga. Dampaknya lumayan berat ya untuk mahasiswa Papua. Mereka jadi takut, trauma, bahkan merasa nggak nyaman di lingkungan kampus. Untuk hubungan antar kelompok juga makin canggung, renggang, dan penuh kecurigaan. Secara nasional muncul protes besar dan isu diskriminasi etnis menjadi sorotan. Jadi kita bisa lihat bahwa konflik komunikasi ini bisa memiliki dampak yang luas banget. Terus apa aja sih hal yang bisa kita lakuin agar hal kayak gini gak terulang lagi? Ada beberapa hal nih aku sebutin ya. Yang pertama, pendidikan antar budaya di sekolah dan di kampus biar orang paham karena adanya perbedaan gaya komunikasi. Yang kedua, dialog lintas budaya kayak forum ngobrol bareng atau kegiatan gabungan gitu. Yang ketiga, empati budaya lewat kegiatan seni atau program pertukaran. Lalu yang keempat, aturan anti diskriminasi yang jelas dan tegas. Yang kelima, media yang lebih bertanggung jawab supaya nggak memperkuat stereotip. Dan yang terakhir, kerjasama antar komunitas termasuk tokoh adat, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Dengan langkah-langkah tadi, interaksi antar budaya jadi lebih sehat dan setara. Nah, sebenarnya perbedaan budaya itu wajar dan bisa menjadi kekuatan kalau kita bisa saling memahami. Konflik seringkali muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena miskomunikasi. Maka dari itu penting banget buat ngejaga cara kita berinteraksi, apalagi di lingkungan yang beragam kayak di Indonesia. Terima kasih buat yang udah nonton video kita. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk lebih peka dan lebih menghargai keberagaman. Sampai jumpa, bye-bye!